Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Rezeki Longka. Oke, welcome to back my channel Rezeki Longka. Oke, kali ini saya lagi bersama yang sering saya sebut Uda. Uda ini salah satu seseorang yang buka bengkel. Nggak salah itu 24 jam dibukanya bengkel. Tapi anehnya guys, bengkelnya dibuka 24 jam itu siang malam guys. Apakah benar apa tidak tuh guys? Yuk kita coba tanya sama Uda bagaimana sih kondisi ceritanya kok bisa Uda nih buka bengkel 24 jam kan? Gimana tuh Uda? Buka bengkel 24 jam. Merasa susah juga kalau buka bengkel 24 jam. Susah ya? Paling-paling sampai jam 12. Jam 2. Iya. Nanti kalau ada orang teman yang butuh mungkin dibangunin atau digedor kan. Gedor pintunya ya. Ya. Kalau buka bengkel 24 jam dengan kondisi sekarang ini termasuk susah juga. Tapi kalau dulu emang buka 24 jam kan? Pernah Ya? itu 7 bulanan. 7 bulan. Ya, 7 bulanan pertama buka. Ya, waktu itulah dengan peralatan seadanya seperti jadi tukang tempel ban. Ya sekarang masih juga tukang tempel ban juga. Iya. Tetapi lambat-lambat anunya mungkin kita tuh ada pemikiran tidak selalunya begini. Seharusnya kan ada juga impian begini, impian begitu kan gitu. Iya. Jadi selanjutnya berselang itu dan langsung juga lah beli barang, beli spare part ya kan. Iya. Yang biasa dipakai orang sehari-hari yang kayaknya kampas rem ataupun kampas rem belakang depan itu untuk mobil maupun motor kan harus disediain juga. Iya. Kebutuhan orang dalam perjalanan contohnya kan gitu. Kita ini kan walaupun tujuannya itu uang, tetapi kan tidak semata-matanya itu uang kan gitu. Iya. Jadi dalam mencari uang kita ada juga namanya toleransinya sama teman-teman, misalkan saya minta bantu pertolongan, namanya kita jual jasa kan gitu. Nah, kalau orang jual jasa ini kan seharusnya ya pandai-pandai lah begitu kan. Jangan kita itu dengan semata-mata kita kerja itu selalu ada uang aja terus. Nah, jadi jangan kita berpikir semata-mata karena uang. Tapi tidak semata-mata tidak punya uang ya juga tidak. Ya memang tujuan kita uang kan gitu. Iya. Nah, sebab masalahnya kita itu kan ada menghidupkan nafkah anak, ya nafkah keluarga lah namanya kan. Nah, Jadi itu dah gimana tuh bisa tuh udah tuh semangat bisa buka bengkel 24 tuh bagaimana ceritanya tuh bisa termotivasi itu kan kalau masalahnya itu kan tergantungnya kita itu namanya kita orang bengkel ini butuhnya banyak kesabaran, teliti. Dalam kita teliti, dalam kita bekerja, kita belajar juga memahami kan gitu. Iya. Kalau kita seandainya kita ini cuman kerja, bongkar, pasang, itu kalau tidak dipikir juga akhir-akhirnya yang kita dapat juga nggak maksimal. Seharusnya kita itu kan apa yang kita kerjain itu harus dipahami. Yang memahami itu bukan kita yang kita kerjain ini buka itu bukan itu. Tapi tahunnya kalau kita itu bilang kan tahun demi tahun kita jalani misalnya buka bengkel gitu kan. Kalau kita buka bengkel ya apapun juga usahanya itu harus kita itu punya keyakinan dan yakinan butuh kesabaran. Iya. Butuh kesabaran bentuk kita itu tidak semata-mata untuk yakin saja tidak. Nah, Tapi ini dah kan lah menurut saya nih kan. Iya. Tapi kok berani sih udah buka bengkel 24 jam tapi tempatnya di desa. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya itu. Nah, itulah kalau kita apakah itu kan ada pengunjung tengah malam apakah tidak? Apakah nggak takut udah tuh buka bengkel 24 jam nggak ada pengunjung tuh? Bukan kan kita capek apa gimana itu? namanya kita cari rezeki. Yo. Nah, kalau kita cari rezeki itu kita kan dibilang juga. Iya. Kita walaupun kita berdiam diri di rumah nggak bakal ketemu sama rezeki. Tapi rezeki itu udah dijamin. Setiap nyawa yang lahir rezekinya dijamin. Iya, betul. Ya kan? Tetapi dalam pemikiran kita ini bukan semata-mata itu untuknya keadaannya sepi
Jadi nggak berani karena buka. kita ini bukannya sepinya itu di dalam perkampungan. Kita itu kan di sini kita kan di lintas namanya gitu kan. Depan jalur lintas ya. Nah, jadi kita tuh butuhnya orang itu ya tukar-tukar ganti-ganti orang lah yang mampir kan gitu kan. Yang namanya rezekinya baik ya rame. Lagi rezekinya lagi enggak ya biasa-biasa aja lah namanya itu. Kalau bengkel ini kalau rame terus nanti Curiga orang ya. bukan curiganya itu bukan curiganya. Masalahnya kalau rame terus kondisi badan kita juga nggak mengizinkan kerja siang malam kan gitu. Iya, capek ya. Nah, kadang-kadang kita itu baru tidur dibangunin teman kalau lagi kedengar ya bangun kan. Namanya orang butuh, kita juga butuh uang kan gitu. Nah, jadi saling membutuhkan, saling membantu. Ini kalau kita jual jasa ini kan jasa namanya itu jasa dalam pekerjaan. Contohnya perbengkelan gitu kan. Banyaknya itu kan bantu membantu. Jadi semata-matanya kita menolong orang itu nggak semata-matanya harus uang. Kadang-kadang kan ada kerja itu yang nggak sesuai dengan uangnya. Kadang-kadang kita itu sama teman ada basa-basinya kayak contohnya begini. Ada orang yang betulin motor. Tahu kerusakannya dikit, udah bawa aja lah Pak katanya kan. Kadang-kadang orang itu juga sungkan dia kan. Sungkan dia itu dibayar juga. Jadi dibayar namanya rezeki itu kan nggak ada doa penolak rezeki. Yang adanya doa penerima rezeki kan gitu. Jadi ya kalau kita itu namanya banyak sedikitnya kita tuh harus butuh kesabaran. Tetapi kalau dalam demikian namanya kita bekerja yang namanya itu orang yang berhasil itu yang bisalah mengendalikan kesabarannya dengan hawa nafsunya gitu. Contohnya kita itu datanglah orang misalnya kan kadang-kadang ban itu kan namanya di jalan aspal, kadang hari hujan, kadang panas. Kalau panas enak lah, panas bisa ditunggu dingin. Kalau waktu hujan kadang kotor. Ya itulah risikonya kita orang bengkel. Tetapi kan kalau kita itu nggak punya kesabaran, yang namanya manusia ini kan bermacam gitu. Kadang-kadang dia datangnya nggak enak sama kita, harus kita tanggapi dengan enak. Kadang-kadang dia datangnya enak, kita pula yang tidak enak. Nah enaknya apa? Itu bawaannya tadi itu kita itu sedang berlawanan dengan nafsu gitu. Contohnya malas. Nah, kan malas itu. Kalau bengkel itu sehari-harinya adanya waktu bosan itu ada. Contohnya waktu bosannya kan pas datang motornya nanti kita kadang-kadang kita bekerja, kita lagi enak-enak santai, kadang datang teman kan. Namanya kita pekerjaan kita, jadi harus dijalani. Kalau prinsipnya abang begini, kalau orang datang itu, ya seharusnya itu kan namanya pasien. Apapun namanya yang datang, contohnya walaupun nambah angin, walaupun apa, namanya kan awak tempel ban. Kadang-kadang, ya ada juga lah kadang-kadang bongkar mesin sekali kalau ada yang ngantarin kan. Kadang-kadang kalau karena kita sibuk, kita fokusnya cuma nempel ban apa segala macam gitu kan. Nah, kadang-kadang nggak kita kerjain, ya udah bilang sama pelanggan gitu bilangnya sibuk, nggak sanggup kemudian sekarang kan gitu. Tapi kalau dia itu butuh itu harus dikerjain. Sebab masalahnya risiko kita itu harus membantu orang dalam perjalanan. Berkendaraan sambil kita bekerja, ya itu. Tapi dengar-dengar nih, tengah malam sering nggak tuh orang gedor-gedor pintu untuk buka bengkel pengunjung? Ada ya. Tapi sering ya? Kadang-kadang ada yang kedengaran, namanya kita telat tidur. Kadang-kadang ya ada yang kedengar, ada yang enggak. Ya. Nah, kalau yang kedengar ya bangun. Kalau masalah harga nih sama nggak siang dengan malam? Kalau harga kayak begitu aja. Nggak ada beda ya? Nggak ada malam, nggak ada siang. Kadang-kadang kan ada. Kalau ada harga siang malam, berarti kita itu bisa membedakan manusia itu. Kita beda-beda kita manusia ini sama Allah yang Maha Kuasa aja itu. Iya. Itu yang ada bedanya. Kalau kita ini sama. Siang malam ada beda harga ya. Jadi kalau abang itu misalnya kayak dibercandain orang, kayak diomongin orang begini-begini itu, itulah biasa, itu udah makanan abang. Abang pun begitu juga ngomong sama orang. Kadang-kadang ngomongnya seenaknya sendiri kan,
kadang-kadang ada pelanggan tuh yang sakit hatinya macam-macam lah namanya kan. Iya, iya. Jadi iya. kalau kehidupan kita ini tidak bisa diukur dengan segalanya semata-mata itu dengan uang lah gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang tanpa uang pun katanya kan gitu, bantulah saya memang nggak ada uang. Ya biasalah namanya kita hidup kan. Nah, Tapi sebelum nih abang buka bengkel, emang dulu abang basicnya dari sekolah perbengkelan apa memang belajar dari awal apa gimana tuh bang? nggak pernah abang itu belajar, cuman belajarnya itu abang itu kalau di barang masih kecilnya itu, Nah, kalau kata orang kita sini apa namanya itu, kita kata orang kita Pulau Sangkal, tengka. Tengka. Tengka itu apa? degil ya? Nah, tengka itu kalau ibarat tengka itu kata kita Pulau Nakal. Sangkal ini berarti itu bandel, kalau bahasa Indonesianya itu bandel. Bandel itu bukan melukai, bukan menyakiti. Iya, iya, iya. Tetapi bandel abang ini waktu sekolah pengennya kerja juga. Ya. Nah, pernah dulu ada warung bapak itu namanya itu bapak kita orang Pariaman itu di apa namanya di Muan itu rumah makan. Dulu kan ada di situ tempel ban. Ya. Awal mulanya abang tuh kerja di situ nyuci piring apa segala macam kan. Nah, namanya bakar ikan, macam-macam lah namanya kerja di warung nasi. Akhirnya ini bapak itu ada bengkel. Nah, kerja lah di bengkel itu. Nah, dah, mohon maaf nih sebelumnya dah. Nah, Selama udah buka perbengkelan kan, ada nggak sih kata-kata nih orang meremehkan udah segala macam lah semacam itu, ada nggak sih? oh itu namanya persoalan itu biasa aja itu ada. Namanya setiap orang itu kan pemikirannya tidak sama. Iya. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang kita itu tidak mau memahami. Kalau kita yang memahami, pahamilah apa itu arti kehidupan. Contohnya kita itu namanya susah senang, kayak diomongin teman itu ambilnya positifnya aja. Kadang-kadang orang itu, kalau abang lain, Timnya lain ya? orang meremehin abang itu, yang abang ambil itu inisiatifnya. Di waktu dia meremehkan, apa yang bisa abang ambil dalam omongan dia itu? Iya, iya, iya. Contohnya dia meremehkan kita, contohnya seperti oh ataulah kurang mapan lah, kurang apa, itulah namanya biasa, itu namanya kita dalam kehidupan. Lagi kita itu hidup bermasyarakat, namanya kita hidup di orang banyak ini, namanya kita orangnya itu berganti lah, inilah paham orang itu tidak sama. Nah, jadi kalau kita itu begitulah, kalau saya terangin sama adik kayak begini ya, kalau kita direndahin itu belum tentu kita jadi sampah, disanjung belum kita tentu jadi rembulan. Orang yang menyukai kita tidak butuh masalah hal yang demikian. Orang yang membenci kita pun tidak butuh penjelasan kita bagaimanapun juga, kan gitu. Ya, namanya orang udah benci itu kan speknya lain. Kadang ada dibilangnya dari tingkah laku kita, atau dengan kesopanan kita, dengan ngomongan kita. Itu orang itu namanya hal nama hidup, kita itu tidak perlu kita permasalahan ya, hal yang demikian. Karenanya kita itu ya namanya orang banyak lah namanya kan. Nah, kalau itu hidup inilah dek bermacam lah namanya dirasa. Jadi ini dah selama udah buka bengkel ini kan, udah lama kan buka bengkel kan, ada nggak sih pernah mengalami nggak ada pengunjung atau pembeli lah ibaratnya kan? Wah itu dalam ya satu hari kah, 2 hari, iya, itulah 3 namanya hari, lambang atau usaha ya dek ya. Itu. Namanya orang namanya itu perjuangan kan gitu. Perjuangan. Namanya kita dalam mencapai satu tujuan itu tidak selakunya itu baik. Iya, iya, iya. Nah, kadang-kadang ada di waktunya sekadang kita, tapi kita itu harus berpikir positif. Gitu. Setiap ada kesulitan pasti ada kelonggaran. Iya, iya. Nah, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Bahwa akan kita terima besok, apalagi yang namanya meremehkan orang lain, kita akan menerima hal yang sama. Tapi pernah mengalaminya ya? Pernah. Oh, contohnya kayak pedagang itu, abang itu kan pernah 1 bulan setengah lah ada salah abang itu. Bulan tengah ya? Ya, pertama abang buka, waktu itu cuma ada kompresor sama apa namanya itu, kompresor sama alat congkel ban itu. Ban dalam pun juga belum ada abang jual. Modal tipis dia ya. Ya karena keterbatasan lah gitu kan. Modal tipis apa modal Iya. dekat? Iya. Kalau abang lain deh. Kalau seandainya orang dalam usaha itu, kalau bermodal gede, nggak juga dia maju,
berarti dia itu ada yang salah sama dirinya. Nah, kita itu, oh masalah nggak ada pengunjung, nah itulah hal yang biasa. Tapi yang luar biasanya, di waktu tidak ada pengunjung, ada inisiatif. Inisiatifnya gimana? Ya kalau ada kerja yang lain. Kayaknya gitu kan, yang tidak bermanfaat bisa kita manfaatin. Contohnya, kayak ban-ban bekas itu kan, dipotong, nanti kan bisa buat ikat orang, jemput kopi, kawa, kata orang kita sini kan. Nah, itu dipakai. Jadi manfaatin apa yang bisa kita manfaatin Ban gitu. bekas itu ya. Ya. Jangan sesuatu yang terbuang itu nggak ada manfaatnya. Nah, jadi timbulnya kalau kita bengkel ini ibaratnya gitu, sambil kita bekerja itu sambil belajar juga. Nah, seberapapun kita menggali ilmu bengkel, suatu saat pasti kita ada benturannya itu, nggak bakal ketemu solusinya. Jadi harus banyak belajar juga. Harus banyak tahu juga ya. Satu, ingatan harus kuat. Nah, dua, feeling itu harus tepat. Kerja itu tidak memikirkan harus, oh begini belum tentu. Kalau itu kalau sejenisnya, contohnya ganti ini itu hidup kan, misalnya kayak motor gitu kan. Itu tuh kan sistem kalau orang yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang, kita kan harap maklum. Yang nggak bisa harus dibisain. Bagaimana orang tidak dicetor rem nanti? Bagaimana orang itu tidak celaka? Bisa kita manfaatin untuk ya nyelang-nyelang dia dapat duit lah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu harus begitu. Kalau sistem kita bengkel resmi itu kan ya gitu, mana yang rusak ganti, mana yang haus tukar kan gitu. Iya. Kalau kita nih enggak, kita bengkel di kampung. Kalau mana rusak ganti, mana apa, iya kalau ada uang. Kalau enggak, ya manfaatin yang ada kan gitu. Nah, jadi solusinya begitu. Kalau kita berbengkel ini gampang-gampang susah. Namanya usaha, nawaitunya dulu. Nah, sehat nawaitunya, berarti orang itu akan berhasil. Nawaitunya apa? Cari uang ya cari uang. Jangan nanti kita sesama bengkel jelekin yang sini, betulin di sana, di sini itu enggak boleh kayak gitu. Tidak boleh dalam persaingan ya. Iya, itu enggak boleh. Kalau kita bekerja seperti itu, kita akan menemukan hal yang demikian. Kalau tidak percaya, Adek, besok akan ketemu itu. Namanya kalau kita lama berjalan banyak yang ditemui. Nah, lama hidup banyak yang dirasakan gitu. Dirasa ya. Iya. Nah, orang ini kan gitu. Kalau kita sesama-sama manusia lah namanya kan. Bermacam lah, ada yang begini, ada yang begitu. Itu kita harus terima itu. Harus dengan lapang dada. Jadi kita satu dulu ya. Iya. Sebab masalahnya apa? Tujuannya satu. Tujuannya satu, orang banyak di kita ya. Menerima apapun kerja kita dengan ikhlas. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas itu deh ya, ini contohnya, itu akan bernilai ibadah. Setiap kita dengan melakukan dengan ikhlasan, itu pasti lebih yang kita dapat. Nah, contohnya bagaimana? Pernah abang itu kayak begini, misalnya contohnya, Pak, ini saya ini pernah abang dulu tuh tidak pernah, enggak punya karet tubles. Nah, yang adanya jarum tubles. Jarum tubles belum ada, karet tubles nggak ada. Adanya sepaku sama lem Alteco. Itu pernah kejadian tuh orang dari Bungo lah, dia mau pulang ke Muko-Muko. Nah, jadi dalam perjalanan tuh, bagaimana ini bang, pokok saya bisa. Ban dalam abang belum ada jual itu. Nah, jadi kalau kita bilang itu keterbatasan itu, makin cerdas kita. Kalau kita modal banyak, itu nggak cerdas-cerdas. Nah, contoh lah pikirnya kan. Nah, kan ada peribahasa ayam mati di lumbung padi. Kan nggak bakal yakin kita mati di lumbung padi kan. Nah itu. Jadi kalau kita sesuainya dengan keterbatasan, kita bisa mencerna. Nah, jadi pas waktu itu abang tempel lah gitu kan. Abang tempel, abang potong sepaku itu. Nah, sudah abang tetesin lem Alteco, bagus. Udah berapa bang? Udah bawa aja lah pak, kata saya kan. Oh, dibilangnya gitu. Wah, ini nggak enak saya, katanya kan. Masa itu masih dia ngambil minum 2 biji yang seharga 5 ribuan, kasihnya duit 50.
Tapi abang ikhlas ini. Jangan kembaliin katanya. Ya udah ambil aja buat abang, aku ikhlas kok katanya kan. Iya. Harus kembalinya balik lagi dia tuh pakai mobil singgah. Cerita berawal dari itulah itu namanya. Awal mula pertamanya itu ada waktu zaman sawit ke Bangko kan. Iya. Nah, itu pas sawit ke Bangko. Itulah banyak dapat pelanggan ya. Oh, mulai itu. Oh, sekarang ini udah sering juga itu abang nggak kerjain. Kerjain ya. Iya. Ya namanya kita kerja sendiri. Dulu ada penaan apa kan. Dia maunya waktu dari sekolah STM mau apa katanya kan mau PKL lah kata orang sekarang ini. Ya kita tuh kalau yang nerima PKL itu ya seharusnya punaan. Sebab konsekuensinya lain. Kapan nanti yang dikerjainnya rusak, kita ganti kan? Iya, betul. Kalau orang lain kita kan nggak sanggup juga. Bukan kita itu tak mau berbagi ilmu. Nah, jadi itulah. Nah, jadi ini dah. Nah, Ada nggak sih motivasi buat kami ini yang anak-anak muda atau anak milenial nih, buat kami ini? Ada nggak sih motivasi dari udah? motivasi. Udah itu juga yang udah tanyain tuh. Apa yang namanya motivasi itu kan? Masalahnya anak milenial ini adalah masalahnya itu bahasanya kayak gini, bahasanya kayak gitu kan bahasa gaul semua. Kata-kata yang bikin jiwa kita tuh semangat gitu. Gitu. Oh, ibaratnya itu apa namanya itu pandangan lah itu kan. Kalau bagi abang, kalau untuk abang itu sangat tidak layak kalau abang untuk menyampaikan masalah itu. Sebab abang itu lagi masih menggali yang namanya motivasi gitu. Nah, jadi kira-kira adek itu kalau motivasinya itu ya sebentuk apa yang itu disampaikan gitu. Ucapan misalnya semangat kan gitu kan. Gitu ya. Kalau semangat kata abang itu berkerialah sebisa mungkin, tuntutlah ilmu, ya namanya itu menuntut ilmu kan. Tuntut ilmu itu ibaratnya kita itu menggali sumur. Jangan sampai belum ketemu air kita udah balik. Nah itu kan. Adek mungkin paham juga ini bahasa-bahasa orang tua nih dek. Iya. Masalahnya kalau kita ini gali sumur misalnya kan, belum ketemu air kita udah berhenti. Jangan. Jadi kalau seandainya kita itu menggali sumur sampai ke airnya, itulah tujuannya kita menuntut ilmu. Jadi sebelum apa dapat yang kita pastikan, kita yakini misalnya kita itu untuk berjuang menuntut ilmu misalnya kan, yakinkan diri. Terutama misalnya kita ini kan tidak semuanya kita sama. Betul. Ada yang keterbatasan dari uangnya, pikirannya bagus. Ya. Ada yang duitnya banyak, tetapi keinginan untuk menggali ilmu kurang, kan ada juga. Tetapi kalau bagi abang gitu, ringkasnya abang sampaikan kayak gini. Tuntutlah ilmu sebisa mungkin. Sampai kalau kata orang sekarang ini bagaimana lah itu katanya, tuntutlah dari mulai ayunan sampai waktu kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, banyak ibaratnya kita itu menuntut ilmu itu tak pernah ada kata bosan, Kata putus ya. tak ada pernah ada kata putus. Satu lagi, contohnya begini, seandainya hasilnya tidak maksimal, jangan kita putus asa. Yang kebanyakan manusia ini kan putus asa. Tujuannya yang ini, tahu nggak dapat yang ini. Apa kita ini, coba abang bertanya sama adek, apakah kita ini lebih pintar sama Yang Maha Tahu, Allah gitu? Nggak mungkin kan? Kita sedangkan kita makhluk ciptaan. Berarti kalau seandainya kita ini inginnya ke sini, tujuannya nyampenya ke sini, berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Inilah jalan yang terbaik kan gitu. Seandainya kita gagal, itu ada juga kata-kata gagal kan. Gagal itu ada prosesnya dek. Ada yang gagalnya secara karena pengaruh lingkungan, ada yang gagalnya karena tidak sanggup untuk pikirannya kan gitu. Ada yang gagalnya karena materi, banyak macamnya itu kegagalan itu. Jadi jalan terus ya, tetapi jalani terus sesuai dengan keadaan kita. Contohnya kita itu seharusnya kita itu ada dalam keterbatasan, namanya kita hidup ini kan nggak sama semua, ya kan? Contohnya anggaplah sesuatu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau ingin mencapai tujuan, niatnya dulu deh, niatnya harus kayak kata abang nih kan, niatnya itu harus luruskan niat,
jangan untuk menyakiti yang lain, jangan untuk menjatuhi yang lain, kan gitu. Niati aja. Jadi kalau kita kata namanya motivasinya kan begitu. Oh, kita kerjain aja apa sebisa kita, sesanggup pemikiran kita, kan gitu. Iya. Nah, jangan kita berlomba-lomba lah untuk berbuat kebaikan, contohnya, kan gitu. Iya. Jadi kita sesama ada itu namanya, kita itu sama-sama orang. Sebab masalah ilmu nih, Dek, datangnya tidak bukan di universitas aja. Yang penting kita niat nawaitunya. Mau belajar di mana? Dari alam pun bisa, kan gitu. Iya. Kalau dulu kan ada itu waktu zaman abang sekolah dulu kan ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi kita lihat perkembangan alamnya begini, ke masyarakatnya begini, kan gitu. Jadi kita itu harus bisa membaca situasi, sikon dan kondisi, kan gitu. Oh, contohnya kayak gini. Belum tentu semua orang yang senyum sama kita itu belum tentu dia itu Bagus ya. menyukai kita, kan gitu. Betul. Semua orang yang sering memberi pencerahan sama kita itu belum tentu dia itu niatnya jelek. Tapi ambillah positifnya, pasti yang diajarin sama kita itu kan ada. Ambillah yang baiknya, buang yang buruknya. Ibarat kita makan juga begitu. Jadi kalau menuntut ilmu, motivasinya gitu, jangan pernah kita bosan. Yang contohnya yang tinggalkan yang tidak bermanfaat, kerjakanlah yang bermanfaat. Sebab masalahnya apa? Berpikirlah secara akal sehat, kan gitu. Akal sehat tuh ya sehat akalnya, sehat dalamnya, kan gitu. Jadi walaupun kita ini kasar di depan orang atau apa, kan tergantung niat kita. Kalau niat kita ini pandangan orang berlain-lain. Kadang kita perasaan kita, niat kita tidak menyinggung sini, tidak menyinggung sana. Tetapi Dia tersinggung juga ya. dia tersinggung juga. Itulah namanya kita manusia. Tidak luput dari kekilafan, kata orang, kan. Tapi yang namanya kilaf itu satu kali. Kalau yang diulang itu bukan kilaf, dikilap-kilapin namanya itu, kan. Oke, makasih banyak atas itulah masukannya, kan. Masukannya cuman itu yang bisa ya abang sampaikan lah namanya gitu. Dan sebenarnya tidak layak juga abang menyampaikannya. Sebab kata abang tuh belum cukup ilmu yang abang timbaikan gitu. Sekarang pun abang masih belajar aja terus. Jadi masalahnya bukan untuk kita itu abang itu cara gini-gini. Ya adik sendiri udah nengok, kan lebih banyak yang apa. Tapi kalau bagi diri abang sendiri atau kalau apa namanya itu, kalau peribahasa abang itulah selakunya yang namanya perkataan saya yang baik, itulah namanya yang datang dari Yang Maha Kuasa. Kalau seandainya kata kayak yang buruk, itulah namanya kekilafan saya, kan gitu. Namanya kita manusia ini tidak luput dari kekilafan. Tapi yang biasanya kilaf itu satu kali, kan gitu. Nggak diulang-ulangin, kan gitu. Kalau diulangin itu udah kilap namanya itu, kan. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini, karena hari udah malam juga. Jadi nanti pulang takut, kan nggak ada kawan, jadi kita pulang sendiri, jadi mau pulang dulu. Hari udah malam. Hari udah malam. Jadi kurang dan maafnya itu namanya itu sepanjang kata adik tadi, ya mohon maaf kalau seandainya ada omongan saya yang salah ataupun ada yang tersinggung. Sebab masalahnya Allahu alam itu semuanya cuman kata namanya ini yang pernah adapun yang saya rasain gitu, kan. Namanya pengalaman hidup yang pernah kita lewati, kan gitu. Lika-liku hidup begitulah. Yup. Mau nyambung enggak? Silakan. Oke, sampai dari sini dulu video kita hari ini, guys. Sampai ketemu di video lain lagi, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.